balik lagi di channelku, di channel Budiman sama Mas Dimas Nur Cahyo. Mas Nur Cahyo. Nah, Mas Dimas Nur Cahyo ini mungkin langsung aja perkenalannya Mas, karena mungkin nanti kalau kenalin takutnya salah nih. Oke, tadi udah kenalin nama Dimas Nur Cahyo. Kebetulan saya bergerak di industri branding, Mas. Oke. Gitu. Lebih tepatnya paling sering ngerjain brand identity atau identitas brand. Studio saya adalah McMurrow Studio. Kemudian ada satu lagi, kalau agensinya adalah Corner Advisory. Nah, McMurrow di Jogja, Corner itu di Jakarta. Itu udah lebih lancar ya Mas ya, Jogja Jakarta ya. Dan Mas Dimas, kita langsung aja ngobrol, karena aku beberapa waktu yang lalu melihat di instastorynya Mas Dimas nih. Mas Dimas pernah ngasih pelatihan UMKM di beberapa daerah Jogja seringnya Mas ya? Jogja dan sekitarnya. Jogja dan sekitarnya, terus sering juga nge-handle klien yang istilahnya kayak skalanya korporat. Nah itu kalau bedanya branding secara korporat atau secara UMKM itu apa sih Mas? Oke. Kalau secara prinsip sebenarnya hampir sama sih Mas. Jadi kalau kita ngomong tahapan di brand identity itu selalu dimulai dengan bagaimana menemukan identitasnya dulu. Nah, menemukan identitasnya, kemudian kalau yang paling sering diketahui secara awam itu biasanya ketika ngomong brand itu, Mas logonya kayak gimana? Nah sebenarnya itu tidak salah, tapi logo itu bagian dari identitas. Gitu. Ini yang kenapa ini saya sebut di awal, karena biasanya memang orang nyebutnya Mas mau bikin logo misalnya gitu. Padahal yang dimaksud dia sebenarnya bikin identitas. Nah identitas itu apa aja sih? Ya salah satunya logo, kemudian nama, kemudian nama atau merek, kemudian nanti ada warna, ada bentuk dan seterusnya. Jadi keseluruhannya itu nanti kita sebutnya identitas brand. Nah, baik di korporat ataupun kita ngomong UMKM ataupun perusahaan menengah, BUMN dan seterusnya, prinsipnya sama. Karena semua punya nama, semua punya logo, bener nggak Mas? Kemudian punya istilahnya ada brosurnya, ada katalog dan seterusnya. Secara prinsip sama. Nah, bedanya apa gitu kan? Nah, bedanya adalah kebutuhannya. Jadi pernah dengar ini nggak? Misalnya, wah Pertamina ganti logo 5 miliar atau 15 miliar gitu. Nah sebenarnya dikerjain nggak cuma logonya, tapi identitas semuanya. Kemudian sederhananya gini, misalnya Mas Arif punya satu toko, mau ganti nama atau ganti spanduk, gampang loh. Tapi kalau punya 1000 toko, pasti yang diperhitungkan kan banyak, mulai dari bahan, mulai dari biaya dan seterusnya. Maka kalau tadi ambil contoh dari Pertamina, habis sekian M, sebenarnya termasuk memikirkan nggak cuma visualnya, tapi nanti mau penerapannya seperti apa. Maksudnya penerapan itu mungkin bisa didetail nggak Mas? Misalnya kalau kita masih pakai contoh Pertamina ya, misalnya dia berarti logo itu ketika ditaruh di mobil tangki seperti apa, ketika ditaruh di pomnya seperti apa. Nah itu kan peritilane, tadi apa istilahnya, lepasan item yang harus dikasih logo itu kan banyak banget gitu loh. Nah kalau pengalaman kami di McMurrow dulu pas kita ngerjain pelabuhan Indonesia 1, ya sama kayak gitu. Jadi kita sampai menggambar ada berapa jenis kapal, ada berapa jenis alat yang untuk mengangkat kontainer dan seterusnya, terus logonya sebelah mana. Nah ribetnya ada di bagian itu. Nah kalau kita ke UMKM, nah mungkin akan lebih sederhana peruntukannya. Karena detailnya nggak sebanyak korporat ya. Betul. Jadi kalau kita misalnya kita ngomong kuliner nih, sesuai yang biasa ditemuin Mas Arif, itu kan pasti ada namanya, ada logonya, outletnya seperti apa. Nah itu sebenarnya bagian dari identitas kayak gitu Mas. Nah kalau misalnya bikin identitas di kuliner Mas di UMKM, apakah harus nge-hire konsultan atau bisa sendiri? Kalau sendiri pun tahapannya itu gimana sih Mas yang benar ya? Karena kan tadi kata Mas Dimas, orang biasanya langsung minta Mas bikinin logo, padahal logo itu adalah bagian dari identitas. Nah cara benar tuh kalau misalnya mau di handle sendiri itu gimana? Saya kasih analoginya dulu Mas biar enak. Analoginya adalah kalau sebuah usaha itu seperti sosok manusia, maka logo itu adalah wajahnya. Manusia gambar
yang cantik-cantik kan mas? Iya, ya bisa. Tergantung nih. Iya. Tergantung. Tapi kita ngomong Anya Geraldine. ya. Anya Geraldine. Kalau Mas Arif kelihatannya Geraldine. Yang dilihat apanya dulu? Agamanya. Oh, Kalau aku lihat pasti kalau cewek pasti Parasnya. ya, parasnya dulu, physically-nya dulu. betul. Nah, itu kenapa logo itu sering dianggap cukup penting karena sama kita pertama mengenali dan melihat itu kan logonya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat sosok ini misalnya saya hari ini nih misalnya, selain wajah saya juga pakai topi, saya pakai baju lengan panjang. Misalnya Mas Arif ketemu saya 10 kali tampilannya kayak gini terus, maka pakaian ini bagian dari identitas yang akan dikenali. Nah, kadang ada orang ngomong, wah personal brandingmu pakai topi ya. Nah, itu nggak salah, tapi itu baru sebagian kecil sebenarnya. Gitu. Nah, artinya ada wajah, ada baju, ada sisiran rambut dan seterusnya. Maka kalau Mas Arif mau pergi ke sebuah acara, apakah harus ke salon? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung acaranya ketemu Sopo. Nah, ketemu Jokowi ya mungkin ya datang dulu kan. Nah, tapi kalau kita sekedar mau acara keluar kan mungkin yang penting bersih, yang penting rapi dulu. Nah, di usaha pun itu ketika kita ngomong sebuah brand identity, pertama adalah kalau kita ngomong muka itu harus bersih. Bersih itu kenapa? Biar jelas. Maka syarat utamanya brand sebenarnya adalah jelas. Jelas itu kalau manusia kan bersih gitu ya? Bersih, sering facial atau gimana? Nah, kalau kita langsung terapin di usaha adalah pertama jelas itu adalah jelas informasinya dulu. Oke. Jadi mau jualan apa nih? Oh, jadi kalau misalnya dia ada produk unggulannya langsung taruh di depannya jadi brand. Betul. Okay. Termasuk misalnya nama, banyak yang kadang pusing nama harus gimana sih caranya gitu loh. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk merumusin nama. Salah satunya kalau kita lihat aja di Kuliner Legend kan selalu pakai nama pendirinya. Gudeg Yuju, ayam bak cemplung dan seterusnya. Nah, apakah itu bisa diterapin di kondisi sekarang? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kemudian tergantung market yang mau dituju yang seperti apa. Misalnya masakannya masakan Korea, maka mungkin namanya pun akan dibikin agak-agak Korea kan. Tteokbokki Kim Jong Un. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi kita kan langsung ingat bahwa ini pasti arahnya ke Korea-Koreaan. Gitu. Jangan sampai kita kasih nama udah Kim Jong Un keluarnya Sate Madura. Itu artinya sate tretan kan. Jadi kalau di depan itu namanya harus jelas dan udah merujuk ke produk yang ditawarkan. Oh, jadi langsung tahu dari brand, dari namanya itu. Oh, dia jualannya ini. Betul. Nah, masalah keren nggak keren itu saya selalu jawabnya adalah bikin keren itu gampang, bikin laku itu soal lain. Jadi jangan ngejar kerennya, karena nah ini jebakannya. Jebakannya biasanya adalah aku pengen namanya keren, aku banget dan seterusnya, tapi ternyata tidak nyampe. Tidak jelas tadi ya Mas. Iya, tidak jelas. Nah, jangan lupa prinsip dasarnya komunikasi adalah ada yang punya pesan, pengirim, ada pesannya, kemudian ada yang dikasih pesan. Jadi jangan sampai prinsip dasarnya ini nggak kena gitu. Nah, kalau tadi apa udah jelas nih Mas, atau kalau bahasa gampangnya parasnya udah cantik nih, itu apa lagi Mas? Kalau kayak tagline itu termasuk di nama atau? Nah, kalau kita ngomong tagline itu memang nanti salah satu part atau bagian dari identitas itu bisa disusun dari depan, bisa juga disusun belakangan. Banyak kok brand yang muncul tagline-nya belakangan. Oh, oke. Dengan catatan mungkin udah jelas dulu tadi ya Mas. Dan bahkan paling bagus misalnya kalau ternyata sebutannya itu malah datang dari si pengunjungnya. Kalau kita tahu Mas Agus ASP, dia dulu pertama ngasih nama warung ayam saus pedas, kemudian karena pelanggannya menyebutnya ASP sehingga dia mengubah nama brandnya menjadi warung ASP. Jadi kuat dulu, kemudian penyebutannya itu malah kenapa tambah kuat karena sudah punya keterlibatan, punya rasa memiliki audiensnya, sehingga ketika nama itu sudah nempel sih Mas. Kalau belum ini Mas, kalau belum dibentuk sama konsumen nih, misalnya tadi pengen di depan, itu kalau tagline yang benar dan jelas tuh gimana? Tagline yang benar dan jelas, oke. Kalau di situ ditariknya gini Mas, sebenarnya apa sih yang mau ditawarkan? Karena produknya kuliner, tapi apakah
apakah yang mau ditawarkan ke calon pembeli itu semata-mata produknya, atau tempatnya, atau perpaduannya, atau harganya. Jadi aspeknya kan banyak banget. Maka kalau dulu kita sering lihat rasa bintang 5, harga kaki 5 misalnya. Nah itu sebenarnya pengen menunjukkan kalau harganya masuk nih gitu loh. Atau yang banyak yang jadi generik adalah harga mahasiswa. Nah, padahal lupa tuh mahasiswa apa? Mahasiswa S3, mahasiswa FK, beda lagi harganya sebenarnya. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau tagline itu janji kita juga sama konsumen. Betul. Oke. Dan apa yang ditawarkan itu sebaiknya memang harus jelas dulu sih. Berarti setelah nama, terus tagline, terus turunannya lagi tuh Mas Arwas? Ada kalau urutannya pertama nama dulu yang wajib. Nah, logo ini kalau ditanya apakah harus nge-hire makmur atau desainer dan seterusnya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya di awal setupnya adalah belum ada budget untuk melakukan branding yang menyeluruh, maka yang paling penting adalah logonya jelas dulu aja. Jadi kalau logonya jelas sehingga mudah dipahami. Kalau jualnya ayam ya gambarnya ayam misalnya gitu ya. Jangan yang terlalu aneh dipahami. Kemudian tadi nama, logo sudah. Nah kenapa? Yang penting jelas dulu, karena nanti ketika bisnisnya udah jalan benar, rebranding itu hal yang lumrah. Untuk istilahnya ya udah punya duit nih, kemudian kita touch up facial, ganti baju, nah itu bisa di kemudian hari gitu loh. Mempercantik diri. Nah kemudian nama, logo, kemudian warna. Nah ini yang menarik, warna itu tanpa disadari itu menjadi bagian dari identitas yang mudah diingat oleh konsumen. Misalnya Mas Arif lihat Indomaret, itu kira-kira lebih sering lihat logonya apa warnanya? Warnanya. Karena kita terpapar terus dan dia konsisten warnanya biru, putih, merah. Biru, kuning, merah. Biru, kuning, merah ya? Ini salah lihat nih. Indomaret. Atau kalau di kuliner yang sering saya tonton adalah sop ayam Pak Men. Hijau nyeker, istilahnya hijau neon, kemudian warna merahnya itu kontras. Nah kemudian kalau ditanya ada logonya enggak? Kayaknya nggak ada kan logonya, walaupun teks itu juga bagian dari logo, tapi yang menjadi mudah diingat adalah spanduk yang konsisten itu. Karena dia udah jelas itu ya, dan konsisten. Jadi urutannya tadi jelas, kemudian dilakukan terus-menerus konsisten, sehingga orang akan ingat satu hal yang sama ketika melihatnya beberapa kali. Nah kalau masalah logo, ada ini nggak sih Mas? Paling bagus tulisan kah atau gambar kah, harus ada ikonnya atau gimana Mas? Oke. Kalau ngomongin logo, kita akan mulai dari strateginya mau seperti apa. Jadi misalnya gini, dulu kita pernah nyoba bikin brand kuliner ayam. Kemudian pas kita brainstorming, kita coba kenapa sih hampir semua outlet ayam warnanya merah, kuning, putih gitu ya, merah kuning lah terutama. Kenapa kita nggak coba yang hitam atau biru atau apa gitu kan? Tapi di ujung diskusi itu akhirnya kita menentukan untuk tetap pakai warna merah. Kenapa? Karena bisa nggak kita beda dari yang sudah ada? Bisa. Tapi akan ada resiko untuk menjadi tidak mudah dikenali. Sementara mending ikut yang udah ada dulu untuk dikenali. Itu untuk warna tadi ya. Berarti kalau misalnya tadi udah logo udah, nama udah, tagline udah, warna juga udah. Setelah itu berarti ada lagi nggak Mas? Atau langsung ke outlet fisiknya atau gimana? Ya, nah berikutnya adalah kita ngelis dulu media utama atau gini. Kan ada packaging, ada outlet dan seterusnya. Nah logo itu akan muncul paling sering di mana? Karena kalau misalnya nih kuliner nih sekarang, kalau kan nggak semuanya sekarang pakai outlet kan Mas. Jadi kalau misalnya aku jualnya online nih misalnya gitu kan, maka yang disiapin pertama justru packagingnya. Setelah ada logo dan warna, maka packagingnya kan seperti apa? Nah, karena lebih sering dilihat. Betul. Kemudian kalau online kan sifatnya adalah kita beli, pesan, kemudian dianterin, nah packaging datang, nah baru kan lihat logonya secara detail tuh misalnya atau informasi apa yang disampaikan, maka packaging menjadi peran penting. Kalau kita sering menyebutnya adalah
di posisi itu dia selain sebagai pembawa dan pelindung produk, kan melindungi dalam bawaan, nah dia juga mewakili peran penjual, menyampaikan pesan gitu. Makanya kalau kita lihat banyak tau yang main gimmick-gimmick di packagingnya gitu. Berarti tadi juga perlu diperhatikan outlet, packaging, seragam tadi juga Mas ya? Nah, seragam itu tergantung juga Mas. Apakah, balik lagi kalau misalnya jualnya online kan bisa jadi pelanggan nggak melihat langsung. Oh, berarti tergantung dia offline atau online? Iya, istilahnya ngelis apa aja yang pengen dibikin, kemudian dilihat mana yang paling penting, sehingga budgetnya akan jadi efisien. Dan yang paling sering dilihat konsumen. Betul. Jadi kata kuncinya brand itu sebenarnya adalah apa yang akan diingat. Apa yang akan diingat gitu loh. Nah, ingat itu berarti kan dari frekuensi seberapa sering terlihat, itu bagian dari semakin mudah diingat atau enggak. Berarti kalau tadi kita ngomongin yang online-nya, berarti akan ada turunannya ke sosmed tuh Mas. Oke. Nah, kalau misalnya tadi udah semuanya, terus tiba-tiba sekarang kayaknya ada nggak sih kuliner yang nggak pakai sosmed? Kayak nggak cukup jarang. Ya jarang ya. Nah itu ada yang bikin sosmed itu nggak, kadang jarang dengan brandingnya yang nggak sesuai sama yang di outlet. Dia bikin cuma ngapot-ngapot biasa, tapi kalau Mas Dimas biasa di UMKM itu gimana sih Mas? Oke, mungkin kita ngambil case-nya dari ini ya Mas ya. Kebetulan kan aku juga diminta bantuin di Kamtif Agency. Itu digital sebagai advisor, kemudian karena ketika kasusnya di sosmed, mungkin aku akan ambil dari case yang ditangani di Kamtif nih gitu loh. Kalau di sosmed itu pada prinsipnya sekarang menjadi jalur bisa alternatif, bisa tambahan. Selain lewat outlet, selain lewat misalnya langsung ke GoFood, nah online lewat sosmed itu juga bagian dari sebenarnya media penyampaian pesan. Nah kemudian balik lagi nih, kasusnya adalah kalau di sosmed itu paling seringnya gini, awal-awal semangat posting, habis itu bingung mau posting apa. Betul nggak Mas? Iya. Jadi kayak produk udah, ini udah, apalagi ya gitu kan. Nah sesederhana apapun produk atau bisnis kulinernya, sebenarnya kan bisa paling nggak ada 3-4 hal yang bisa dibahas. Jadi misalnya gini, satu itu namanya product knowledge, yaitu informasi tentang produknya. Kedua, cara untuk bisa mendapatkan produk tersebut. Jadi di situ bisa nyeritain outletnya di mana, bisa ngasih link untuk ke GoFood, ke Grab dan seterusnya. Benar nggak? Ya berarti informasi kalau kita mau dapat produknya atau beli produknya. Terus yang ketiga itu misalnya ngomongin tentang siapa pembelinya. Jadi misalnya nih pembelinya adalah mahasiswa, maka kita bisa ngasih info atau ngasih artikel, ngasih postingan yang isunya tentang relate dengan mahasiswa. Misalnya akhir bulan kiriman belum datang dan seterusnya, maka produk kita itu murah kok misalnya, atau produk kita itu cocok kok untuk mahasiswa. Nah ini bisa angle-nya bisa beda lagi gitu. Berarti balik lagi emang pembawa pesan tadi ya Mas ya? Betul. Apa yang mau disampaikan? Anggaplah kita 3 dulu biar gampang ya. Jadi ada produk knowledge, cara mendapatkannya, kemudian bercerita tentang siapa pembelinya. Nah ini kalau di strategi sosial media ini namanya pilar konten, atau pemahaman sederhananya kalau kita baca majalah itu ada rubrik. Nah kita punya 3 kategori postingan. Kemudian kita jadwalin, misalnya kalau kita posting tiap hari, maka kita bikin selang-selingnya gitu loh Mas. Jadi kita jadwalin seminggu itu produk, kemudian cara, kemudian produk, kemudian nah itu kita jadwalin dulu. Istilahnya kenapa ada editorial plan, itu sebenarnya kita merancang postingan apa aja yang mau ditaruh katakanlah seminggu ke depan. Berarti pertama tentuin pilar kontennya dulu tadi Mas ya. Terus bikin jadwal post. Betul. Yang mau dipost apa aja. Nah itu kalau dilihat tuh Mas, kan aku yang lihat juga ada yang outletnya misalnya tadi warnanya hijau, tiba-tiba ketika di sosmed warnanya berubah. Betul. Nah kalau itu tuh emang harus di-rate juga tuh Mas? Sebaiknya iya.
itu kayak misalnya ketemu saya hari rambutnya lurus, besok keriting, besok gundul, besok warna-warni, itu akan susah diingat gitu. Apalagi kalau kita megang sosmed sendiri nih Mas, biasanya kita cenderung ngepost apa yang kita suka kan. Betul. Aku juga ngelihat beberapa tuh kayak misalnya yang sosmednya dipegang sama yang lebih senior, kadang nge-repost di jualan tuh kayak yang berbau-bau agama atau apa. Jadi kayak kelihatannya kayak ini apa? Sebenarnya mau cerita apa gitu? Iya mau cerita apa, terus kayaknya nggak tahu juga yang target marketnya itu juga nggak tahu siapa. Yang penting asal bikin aja. Betul. Nah kalau itu berarti kita emang harus tahu dulu memang target marketnya siapa. Iya. Tapi memang butuh proses Mas. Jadi istilahnya untuk tahu siapa yang relate dengan produk kita, itu kan istilahnya ada cek ombaknya dulu. Jadi kalau aku bercerita tentang ini, responnya seperti apa? Kalau aku ngepost hal kayak gini, responnya seperti apa? Nah menariknya di digital, datanya itu kelihatan semua Mas. Kalau Mas Arif juga mungkin sering lihat ya di Instagram Insight dan seterusnya, kita bisa ngelihat. Nah sebenarnya di situ akan terjadi pemetaan yang paling responnya banyak sama kita itu yang mana sih? Cowok apa cewek? Kemudian usia berapa dan seterusnya. Nah, ketika di tahap itu ketemu, oh ini yang ternyata responnya tinggi. Nah, itu yang akan di treatment untuk berikutnya. Nah, menariknya di digital, angkanya lebih terasa, lebih kelihatan. Jadi kita bisa mengukur langkah berikutnya akan seperti apa. Gitu sih. Nah, kalau ngomongin tadi Mas, mau di-handle sendiri atau ke konsulat atau agensi. Itu kisaran berapa sih Mas kalau misalnya kayak tadi misalnya mau setup brand identity atau mau sosmednya kayaknya kalau dipegang sendiri takutnya ngepost atau nggak kepegang tuh. Nah itu biasanya kalau di UMKM sendiri, kalau di Jogja itu kisaran berapa sih Mas? Kalau kisaran itu akan relatif beda-beda sih Mas, karena menariknya di Jogja itu resource-nya banyak banget Mas. Mulai dari yang beneran udah profesional, ada yang jurusan komunikasi atau DKV, ada juga yang otodidak. Nah, nggak berani buka harganya itu karena belum tentu standarnya akan menjadi sama. Tapi biasanya aku ngasih tipsnya gini, misalnya mau ngerjain sendiri, mau nge-hire tim sendiri atau nge-hire konsultan. Nah, aku biasanya akan ngasih tipsnya sederhananya gini. Kira-kira misalnya dengan kita kita ngerjain sendiri pasti akan lebih melelahkan, ngirit di dana, tapi akan boros di waktu sama effort. Itu apakah itu resiko yang mau diambil atau enggak. Kemudian kalau kita nge-hire tim itu misalnya dengan budget kita ngomong UMR lah misalnya gitu ya, kita dapat 2 orang tim. Tapi kalau kita nge-hire agency, itu kita bisa dapat 1 tim penuh. Nah, Mas ya. Dari komparasinya penuh tuh dengan berbagai divisi lah ya. Ada yang fotografernya, ada video editornya, ada yang bacain datanya dan seterusnya. Gitu. Itu kalau saya ngasih komparasinya kayak gitu sehingga poinnya bukan mahal atau murah, tapi sebenarnya akan masuk nggak sih di anggaran kita. Nah memang kalau ngomongin anggaran agak sensitif ya, tapi balik lagi kalau kita punya tujuan yang cukup jelas, kenapa harus menaruh aktivasi di situ bagian dari investasi, maka kita bisa ngitung sebenarnya misalnya sederhana aja kita hitung 3 bulan butuh dana berapa, maka itu bagian dari kita ngecek apakah cocok atau enggak dan seterusnya gitu sih. Berarti apa bisa dibilang emang sekarang itu kalau misalnya mau bikin bisnis atau startup belum banyak kerennya ya, itu kayaknya emang harus nyiapin dana buat promosi, buat aktivasi kayak tadi Mas. Kalau tak lihat itu banyak usahanya itu bikin tapi kehabisan cash. Karena mungkin nggak di planning di awal sih Mas. Karena mungkin bisa jadi yang dihitung baru untuk HPP. Kemudian baru untuk berarti butuh outlet, sewa dan seterusnya, tapi belum menghitung biaya promosi ke depan, biaya marketing, biaya komunikasi sih kalau menurutku. Biaya komunikasi sih.
Tadi kita udah ngobrol juga mas, mau pakai konsultan atau daerah sendiri. Terus range-nya itu tergantung kebutuhan, apalagi kalau di Jogja kan resource-nya banyak tadi. Betul. Nah sekarang mas, branding dulu atau selling dulu? Branding dulu atau selling dulu? Ada yang bilang kayak telur dulu pak ayam dulu kan. Nah kalau yang saya pahami ya mas, yang pahami itu kan ada 3 kegiatan dasar kita kalau urusan bisnis itu branding, marketing, sama selling gitu kan. Nah yang mana lebih dulu sebenarnya 3-tiganya itu pasti jalan paralel, tapi beda penetrasinya, beda penekanannya. Ada yang tipikalnya adalah aku harus bikin produk yang bagus dulu, karena produk yang bagus itu yang akan menjadi marketingku, akan menjadi yang akan ngomong dan seterusnya. Itu tidak salah. Ada juga yang misalnya dia gencar komunikasinya, misalnya langsung nge-hire semua food blogger, sehingga semua orang jadi tahu. Itu juga tidak salah. Nah, yang menjadi tidak pas adalah ketika apa yang dijanjikan tidak sesuai. Jadi sebenarnya untuk memahaminya bukan masalah itu salah atau nggak boleh, tapi itu akan menjadi blunder buat dirinya sendiri. Karena dia kayak manggil orang, rame-rame datang, terus setelah datang nggak ada apa-apa istilahnya itu. Dia akan bikin orang itu datang tapi kecewa. Jadi kayak memberikan pesan kalau produknya mereka tuh biasa aja sebenarnya. Akhirnya, dan biasanya gini mas, produk itu biasa, tapi ekspektasinya udah terlalu tinggi. Jadi ini orang ngomong mahal, ternyata biasa aja, ternyata nggak enak gitu loh. Maka cara paling tepat kalau menurutku adalah gini, harus dipahami bahwa branding itu pada esensinya itu bukan bagaimana mengemas produk kita. Karena kan ada banyak orang aku tuh pengen usaha brandingnya bagus, tapi tolong dong mas di brandingin biar gini gitu ya. Biasanya biar keren. Biar keren. Nah, kalau aku sih selama ini ke klien-klien yang coba tak terapin adalah, yuk kita lihat dulu bareng-bareng sebenarnya apa yang paling kuat, kemudian apakah beneran kuat. Divalidasi lagi mas. Validasi. Dengan cara ke target marketnya dikasih produknya atau gimana mas? Ada beberapa macam sebenarnya, tapi kalau paling sederhananya itu brand test. Jadi ketika dites produknya, responnya akan seperti apa. Nah itu akan respon istilahnya honest review lah gitu lah. Jadi kita akan tahu respon aslinya. Nah kenapa itu jadi penting? Karena percuma ketika nanti produknya belum benar, udah diceritain kemana-mana tadi. Nah produk itu harus benar. Nah gimana cara ngecek produk benar atau enggak? Nah sebaiknya bukan di kalau menurutku bukan di ahli marketing, ahli branding, ahli selling. Pertama banget ya kalau kita ngomong produk kuliner ya dari sisi rasa. Nah baru setelah rasanya dari sisi rasa bisa dipertanggungjawabkan, sama istilahnya ya nggak harus chef juga sih, tapi yang ngerti rasa, baru dijodohin sama kondisi marketnya gimana. Apakah ini produk yang rasanya bisa diterima, sellable lah istilahnya itu, bisa diterima masyarakat atau enggak. Baru setelah itu kita baru masuk ke tahapan brandingnya. Jadi emang sebenarnya harus di-prepare lebih dahulu produk yang fit sama target marketnya tadi mas. Lebih ke rasanya bisa dipertanggungjawabkan tadi. Bisa dipertanggungjawabkan, kemudian tidak ya menurut saya nih kadang biasanya ini enak kok mas gitu loh. Nah orang udah disodori ini kok mas, ini enak kok mas misalnya gitu, mau pas rasanya biasa aja kita mau bilang nggak enak juga. Iya. Jadi iya sih gitu. Karena kita udah di ancam ini enak kok mas. Iya. Nah sebenarnya brand paling bagus itu adalah brand yang jujur. Brand yang jujur adalah ya dia ngerti kualitasnya dia seberapa, tidak dilebih-lebihkan. Nah terus kalau marketing itu kan harus ini mas, harus lebay-lebay dan seterusnya. Nah aku coba gini mas, branding itu pertama jujur berarti dia harus jelas. Jujur itu berarti jelas. Nah kemudian marketing itu aku ibaratnya adalah seperti proses berkenalan. Nah kita ketika orang tiba-tiba duduk datang terus mas mau kenalan,
kita pasti nggak nyaman. Nah, berkenalan itu kan berarti kita akan berusaha menghormati yang mau diajak kenalan, caranya juga disesuaikan. Kita ngomong sama anak-anak, ngomong sama orang tua caranya beda, bahasanya beda. Makanya kalau yang aku pahami adalah marketing itu tidak sekedar pemasaran, tapi bagaimana membangun komunikasi dengan marketnya. Jadi membangun jembatannya gitu, Mas. Membangun komunikasi buat menyampaikan pesan tadi. Betul. Nah, yang ketiga adalah selling. Selling itu kalau aku prinsipnya adalah apa sih manfaat dari produk atau jasa kita. Karena kalau manfaatnya itu semakin tinggi, itu pasti akan semakin dicari. Manfaatnya semakin rendah atau banyak yang sama manfaatnya, maka ya tidak mencuri perhatian. Nah, ngomongin manfaat di sini nanti kalau di breakdown bisa banyak banget, Mas. Karena manfaat itu nggak melulu tentang misalnya, harus enak, harus ini. Bisa jadi ketika brand ini ada market yang kebutuhannya gengsi misalnya, kemudian brand ini mampu mengakomodir manfaat gengsi, maka dia akan ketemu jodohnya. Balik lagi, tahu target marketnya sama yang dipengenin target marketnya itu apa? Iya, bisa seperti itu, atau ya kita mulai dari bikin produk yang oke, kemudian kita coba di beberapa jenis market juga bisa. Jadi sebenarnya mau mulai dari depan, tengah atau belakang, tapi rangkaiannya itu ada semua gitu loh, Mas. Berarti sebenarnya nggak menjamin juga, Mas, branding yang bagus, yang keren itu bisa bikin bisnis itu long last. Iya, nah itu lebih kompleks lagi, Mas. Jadi kalau kita ngomongin bisnis itu jadi panjang, harusnya yang pertama dilakukan adalah nyari konsultan bisnis. Bukan branding, itu. Maksudnya kalau kita ngomong itu secara komprehensif, ya paling penting dari bisnis ya konsep bisnisnya, metode skema bisnisnya dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau misalnya ada produknya, Mas, karena aku sendiri untuk memasarkan produk yang istilahnya di pasar yang red ocean banget, kayak misalnya produknya udah banyak banget seperti yang geprek, kopi dan lain-lain, itu cara masuk atau cara branding yang oke itu di kondisi yang red ocean gitu gimana, Mas? Oke. Kalau yang dari pengalaman yang pernah kita lakukan, ada brand ayam geprek juga yang kita develop itu. Gini, kalau ngomongin red ocean biasanya disebut kalau pemainnya udah banyak banget. Nah, dari pemain yang banyak banget sebenarnya akan menjadikan produk itu generik. Nah, produk itu generik berarti tidak harus istilahnya apa ya? Orang itu tidak harus jauh-jauh karena di dekatnya ada. Maka yang dilakukan adalah bagaimana membangun komunikasi dengan market ring satunya. Mendekatkan diri ke konsumen itu. Jadi mendekatkan sama yang dekat gitu loh. Karena kalau kita mau ayam geprek misalnya, kita ada di Jalan Palagan misalnya, maka saking banyaknya yang jual ayam geprek itu kita nggak ada alasan untuk pergi ke Jalan Parangtritis, ke Jalan Magelang misalnya. Maka kalau kita lokasi di Jalan Palagan, ya bagaimana kita istilahnya bukan mengamankan ya, tapi mengkomunikasikan di ring terdekat. Iya. Ada orang tuh kayak misalnya langsung nge-hire food blogger banyak, padahal produknya generik gitu. Ya. Ring satunya padahal butuh dikomunikasi juga. Betul. Termasuk behaviornya atau kebiasaannya. Misalnya yang banyak beli ternyata itu malah ibu-ibu yang biasanya misalnya kehabisan lauk atau ada tamu tiba-tiba, itu biasanya kan beli take away kan. Maka salah satu strateginya adalah ketika outlet kita bisa dibikin di depan yang orang mudah take away, nah itu bagian dari sesuatu yang menjadi kemudahan. Jadi di situ akhirnya ditawarkan nggak cuma produk tapi juga kemudahan. Nah, di terakhir nih Mas Dimas, ada pesan dan atau tips and trick buat UMKM nggak Mas, kalian yang lagi nonton Mas atau lagi dengerin di podcast? Pokoknya tadi jangan lupa prinsipnya adalah kalau brand itu adalah apa yang mau diingat, jadi harus sejelas mungkin, terutama nama dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau bikin marketing itu yang bikin orang nyaman, jangan yang bikin orang terganggu. Nah, kemudian kalau selling, apa sih yang kita jual, ya kita lihat manfaat apa yang bisa kita tawarkan dari produk dan jasa kita. Mas Dimas, kalau buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung ke sosial medianya Mas Dimas. Instagramnya apa Mas? @dimasnurcahyo, O-nya 2. O-nya 2.
Nomor WhatsApp nggak usah. Nggak usah. Nanti bisa DM aja. DM aja. Dan, terima kasih yang udah nonton dan dengar. Buat teman-teman jangan lupa subscribe di YouTube, dan buat teman-teman di podcast jangan lupa untuk nge-share podcastnya, karena kalau bermanfaat banyak juga orang yang terima. Saya Budiman. Saya Dimas Cahyo. Sampai jumpa di Kulkas Culinary Podcast.